Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai ayat 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak orang begitu selesai kuliah, setelah diwisuda, kesulitan mencari pekerjaan. Tidak sedikit orang yang mempunyai mindset bahwa apa yang dinamakan pekerjaan adalah apa yang sesuai dengan bidang yang digelutinya selama sekolah, selama kuliah. Jika apa yang dikerjakan berbeda dengan apa yang dipelajarinya, itu bukan pekerjaan atau dikatakan belum bekerja. Namun ada juga orang yang merasa beban pekerjaannya paling berat sedunia. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakannya sendirian karena harus mengejar target. Seseorang seringkali tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Semua waktu yang ia punya ia habiskan untuk pekerjaannya. Berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Tenaga dan energinya tercurah dalam pekerjaan. Baik yang merasa tidak punya pekerjaan maupun yang merasa paling sibuk di dunia. Sejarah hidup kita membuktikan bahwa kita mampu untuk melewati hal itu. Apakah hasilnya baik atau tidak, yang jelas tetap mampu bertahan hidup sampai sekarang. Apa yang diperlukan saat kita bekerja? Atau tidak apalah sebuah ketenangan jiwa. Sebagus apapun pekerjaan kita, atau seringan dan seberat apapun pekerjaan kita, jika tidak ada ketenangan jiwa, hidup menjadi mudah untuk terbebani begitu berat. Beban berat membuat hidup menjadi kelihatan letih lesu. Tidak mempunyai daya dan roh yang memberi semangat dan berkat. Saudara-saudari yang terkasih,
Masing-masing dari kita mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab hidup yang berbeda-beda. Tanggung jawab itu melekat dan menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Mungkin ada yang merasa terlalu besar beban tanggung jawabnya. Ada yang merasa tidak kuat dan mungkin ada yang merasa jenuh. Hari ini Yesus mengajak kita untuk datang padanya dan mendapat ketenangan jiwa. Mempunyai waktu sejenak dalam sehari untuk datang kepadanya, membawa jiwa kita pada ketenangan dalam hidup kita. Jiwa yang tenang menjadikan hidup kita juga tenang dan banyak berbuah. Jiwa yang tidak tenang akan menghantui hidup kita dan bahkan menghancurkan hidup kita itu sendiri. Kita sudah diberi 24 jam satu hari. 1/4 jam, 15 menit sampai 30 menit. Mengapa kita tidak pakai untuk menenangkan jiwa kita? Atau dalam 1 minggu kita sudah diberi 7 hari. Mengapa kita tidak mau menyisihkan 1-2 jam saja untuk kita menenangkan jiwa dan memasrahkan segala beban hidup, beban yang kita pikul kepada Yesus. Datang kepada Yesus memberi ketenangan jiwa. Bila dilakukan secara rutin, kesetiaan dan ketekunan datang kepadanya akan membuahkan ketekunan jiwa yang begitu tenang. Kita perlu untuk mendapat ketenangan. Maka datanglah kepadanya menjadi jalan yang paling luhur untuk mendapat ketenangan yang sesungguhnya. Tawaran dari dunia mungkin memberi ketenangan juga, namun ketenangan yang sesaat, ketenangan yang sementara. Yesus menawarkan ketenangan yang kekal, ketenangan yang membawa kita pada ketenangan jiwa, bukan hanya sekedar ketenangan pikiran dan raga. Sebagai orang beriman, semoga kita mampu mempunyai ketenangan jiwa, entah apapun pekerjaan dan tanggung jawab hidup kita masing-masing. Semoga kita mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan yang memberi hidup pada kita dan memberi kita segala-galanya. Selamat berkarya, berkah dalam. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.